Oke, kalian pernah nggak ngerasa stres karena masalah kaki-kaki mobil kalian nggak selesai? Nah, aku tuh pernah berada di fase yang gimana ya, saking pusingnya tuh, apa aku jual aja kali ya mobil ini? Nah, itu tadi gara-gara rack steer udah ganti, shock breaker udah ganti, terakhir itu link stabil itu juga udah ganti. Artinya untuk komponen di bawah itu, termasuk armnya juga itu bushingnya udah ganti semua, tapi masalahnya tetap ada, yakni suara gemuruh. Dia bukan ketek-ketek gitu ya. Kalau ketek-ketek kan ada kemungkinan seperti tekstir, itu gampang tuh ya identifikasinya, tinggal goyangin setirnya aja. Atau link stabil, tinggal belokin ban, digoyang-goyangin ada bunyi, udahlah itu yang kena. Terus karet yang di tengah bar itu juga gampang diketok-ketok, bunyi kelihatan. Shock breaker juga kayak gitu, diinjot-injot kalau ada bunyi berarti shock breaker. Nah, ini ada satu komponen yang aku berhasil mengetahuinya setelah lebih dari 7 bulan. Udah ditangani oleh 3 bengkel besar, yang salah satunya Suzuki di Kota Medan. Pada saat itu yang diganti itu link stabil, yang ternyata setelah diganti dan bayar seharga 800.000 tapi nggak memecahkan masalah. Itu benar-benar rugi. Pernah juga ditangani bengkel yang lain di Kota Medan sana, dikerjakan mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore, udah bongkar pasang shock breaker, nggak ketemu juga. Dan ternyata masalahnya tuh ada di sini. Ini ada dua komponen. Yang pertama, karet support. Kenapa karet support ini nggak masuk dalam hitunganku atau prediksiku? Karena ini aku baru ganti juga. Memang aku ganti belinya online, dan yang namanya online itu kan kita belum tentu dapat yang original. Dan ternyata ini nggak original. Ini aku ganti belum 4 bulan, dan memang setelah ganti ini masalah itu nggak selesai, makanya aku nggak pikiran sama sekali, dan ternyata inilah masalahnya. Nanti aku kasih tahu cara kayak mana untuk tahu kalau ini masih bagus atau udah bermasalah. Ini satu komponen. Yang kedua, karena eh, supportnya diganti, nah stoppernya juga diganti. Nah, ini stopper yang ada di atasnya ya, di atas shockbreaker yang nempel sama bodi. Nih, aku malah udah sempat beli karetnya. Coba nih, karet ini karet sengaja aku beli untuk penahan di bodinya, karena aku pikir dia renggang gitu ya, karena ada beberapa youtuber yang mengatakan bahwa ini salah satu penyebabnya. Udah aku beli dan nggak selesai juga masalahnya, tapi setelah diganti ini sepaket, masalahnya selesai. Nah, ini langsung aja, bagaimana cara mengetahui kalau dua komponen ini rusak. Ketika suara mobil kalian gemuruh kayak gini, nah, cara untuk mengetahui bahwa komponen yang rusak itu adalah support dan stopper shockbreaker depan itu bisa dengan cara dilepas dulu stoppernya. Nah, jadi stopper ininya dilepas dulu. Setelah ini dilepas kanan dan kiri, terus dibawa itu mobil. Aku sempat tanya sama mekanik yang ada di Bogor, kan aku sekarang posisi di Bogor ya. Aku udah sempat tanya sama mekaniknya, ini nggak apa-apa dilepas kemudian dibawa jalan? Nggak apa-apa, asal jangan didongkrak, katanya kayak gitu. Jadi ini dibuka dulu, kemudian dibawa jalan. Nah, waktu dibawa jalan, ternyata suara gemuruhnya berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena kan ini waktu dibaut di atas kan sifatnya narik. Nah, ini tuh dijepit kayak gini. Nah, waktu dia ditarik, tep, ininya tuh nggak presisi sama body kan. Ini ininya ya, bodinya ya. Ini tuh nggak presisi. Tapi setelah ini dilepas, ininya jadi presisi. Tep. Karena dia nopang jatuhnya, nopang sama bodinya gini. Nah, karena dia nopang terus dibawa jalan, gemuruhnya berkurang. Nah, kalau gemuruhnya berkurang itu udah fix, dipastikan inilah yang bermasalah. Tapi gimana kalau kebalikannya? Kebalikan dalam artinya gemuruhnya makin kencang. Kalau gemuruhnya makin kencang, menurut mekanik yang aku jumpain kemarin itu berarti shock breakernya yang bermasalah gitu, bukan supportnya ini. Itu adalah cara untuk mendeteksi. Kemudian diganti ini dengan yang baru. Aku ganti ini di Suzuki resmi yang ada di Tajur, Kota Bogor. Diganti sama yang ori, memang udah konsekuensi ketika kita beli di dealer itu udah pasti lebih mahal. Tapi paling enggak kualitasnya oke punya, original, dan yang diganti ini
Kemarin yang diganti itu bukan punya R3 tapi punya Suzuki Swift. Suzuki Swift ya. Punya Ian mobilnya apa? Nah, kalau dilihat memang secara sekilas, secara bentuk itu sama, tapi menurut Bang Yuda, mekanik yang ada di Tajur itu, punya Suzuki Swift, supportnya ini lebih elastis karetnya, sehingga gak menimbulkan bunyi. Artinya dia lebih kedap lah. Kira-kira kayak gitu ya, dan akhirnya diganti. Dan alhamdulillah masalahku yang ku alami lebih dari 6 bulan yang sempat bikin stres sampai sempat mikir, apa ini mobil dijual aja kali ya, karena bingung, semua udah ganti. Bahkan Rextir loh yang paling vitalnya juga udah ganti, tapi masalah ini nggak selesai. Shock breaker juga udah ganti, nggak selesai juga. Setelah ini diganti, masalahnya selesai. Jadi kalau kalian udah ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu, pastikan support dan stopper ini dicek lagi. Caranya kayak aku bilang tadi, dilepas dulu kemudian dibawa jalan. Kalau gemuruhnya berkurang, berarti itulah masalahnya. Semoga video ini bermanfaat, bisa memecahkan masalah seperti yang aku alami selama 6-7 bulan terakhir ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.